wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Saya harapkan semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dari rumah dengan baik ya. Hari ini kita akan membahas mengenai keadaan alam negara Inggris ya. Agar lebih jelas, yang ditunjukkan PPT-nya ya. Kemarin kita sudah membahas keadaan alam Amerika Serikat. Nah, sekarang penarik keadaan alam negara Inggris. Nah, ini peta negara Inggris. Ini Irlandia, ini Inggris bagian utara, Inggris bagian tengah, kemudian ini negara Inggris bagian selatan, ini Inggris bagian timur, ya. Ini Wales. Nah, ini keadaan peta negara Inggris. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pagi ini. Yang pertama, anak-anak saya harapkan bisa mengetahui lokasi negara Inggris. Kemudian yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan iklim yang ada di negara Inggris. Yang ketiga, menjelaskan bentuk muka bumi Inggris. Yang keempat, menjelaskan geologi atau hasil tambang. Yang kelima, menyebutkan flora dan fauna. Dan yang keenam, mendeskripsikan keadaan penduduk Inggris. Itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran pagi ini. Kita mulai yang pertama, lokasi Inggris. Nah, ini benua Eropa. Benua Eropa, letak Inggris di mana? Nah, ini ada di bagian barat di benua Eropa ini ya. Nah, di sini yang ada anak panahnya ini. Kalau dilihat dari letak astronomis, Inggris itu terletak pada garis lintang 50 derajat sampai 60 derajat lintang utara. Jadi wilayahnya semua ada di belahan bumi utara. Kemudian kalau dilihat dari garis bujur, ada pada 8 derajat bujur barat dan 2 derajat bujur timur. Nah, berarti di Inggris itu dilalui oleh garis 0 derajat bujur ya, atau disebut dengan GMT, garis meridian Greenwich ya. Kemudian kalau dilihat dari letak geografis, nih, letak geografis itu bisa dilihat batas-batasnya. Kita mulai dari batas sebelah utara. Nah, ini utara. Batas sebelah utara ini ada Samudra Atlantik. Kemudian beralih ke batas sebelah timur, di sini ada Laut Utara. Batas sebelah selatan. Nah, di sini ada Selat Inggris, ya. Ada Selat Inggris atau disebut dengan Selat Channel saluran Inggris. Kemudian batas sebelah barat ini, batas sebelah barat Samudra Atlantik. Kemudian ada negara Irlandia yang kuning ini, jadi batas sebelah barat itu negara Irlandia dan Samudra Atlantik. Nah, itu letak geografis. Kemudian beralih ke iklim. Nah, dari letak geografis dan letak lintang serta bujur itu kan akan berakibat pada iklim. Nah, iklim di Inggris beriklim sedang. Nah, di mana iklim sedang itu cirinya tekanan udara dan area angin itu sering berubah-ubah. Amplitudo suhu untuk tahunan itu lebih besar dibandingkan daerah kita tropis, sedangkan amplitudo harian lebih kecil dibandingkan di daerah tropis. Di pantai barat lebih sejuk dan lebih basah dibandingkan di pantai timur. Kenapa? Karena di bagian barat itu kan tadi dekat dengan Samudra Atlantik, sehingga di sana udaranya mengandung uap air yang berasal dari Samudra Atlantik. Nah, itu akan berpengaruh pada iklimnya. Kemudian yang ketiga, bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi di bagian barat dan bagian utara yang dekat dengan Samudra Atlantik tadi ya, itu bergunung-gunung, banyak gunung di sana. Kemudian kalau di bagian timur dan bagian selatan, nah ini merupakan dataran rendah tapi bergelombang ya. Tanahnya subur sehingga merupakan pemukiman yang padat, dan di sana terdapat sungai Thames yang dimana di atasnya ada 15 jembatan. Ini merupakan jantungnya perdagangan di Inggris itu di bagian timur dan selatan ini. Beralih ke geologi. Nah, anak-anak tahu dari pelajaran sejarah bahwa Inggris itu pencetus terjadinya revolusi industri. Dari yang semula segala sesuatu menggunakan tenaga manual, tenaga manusia, tenaga hewan, beralih setelah revolusi industri. Segala sesuatu kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan menggunakan mesin. Di pabrik-pabrik dulu hanya menggunakan tenaga manusia, beralih menggunakan mesin. Di transportasi sebelum revolusi industri hanya ada perahu,
mengandalkan tenaga manusia dan tenaga angin. Setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, kemudian ada mesin sehingga dari perahu menjadi kapal, nanti tenaga mesin ya. Nah, itu revolusi industri. Nah, akibat dari revolusi industri itu kan jadi di seluruh dunia mengalami perubahan ya. Segala sesuatu menggunakan mesin. Nah, mesin itu bisa beroperasi kan butuh tenaga, butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan adalah terutama batu bara. Nah, kebetulan di Inggris juga menghasilkan batu bara, terutama di Wales, di Sungai Thames, di Pegunungan Peak, gitu ya. Nah, selain batu bara juga ada minyak bumi, ada pasir, ada kerikil, ada logam, dan lempung. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa batu bara itu merupakan faktor pendukung timbulnya terjadinya revolusi industri karena merupakan bahan bakarnya mesin-mesin itu batu bara. Nah, terus revolusi industri itu merupakan kan nantinya akan berakibat besar di bidang industri. Hasilnya melimpah karena sudah menggunakan mesin, terus kemudian dari hasil yang melimpah itu kan diekspor ke negara lain. Kita beralih ke flora dan fauna. Nah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana diantaranya elm, egg atau oak, kemarin seperti sama dengan di Amerika Serikat itu ya, yang tanamannya bisa menjalar-jalar besar gitu ya. Kemudian ada horse, ada chestnut, ada spruce, terus kemudian ada larch Jepang. Nah, itu contoh tanaman gambarnya tumbuhan larch Jepang itu seperti ini, yang daunnya mirip seperti jarum. Jadi tumbuhan berdaun jarum ini dikenalnya. Kemudian hewan yang ada di sana ada rusa merah, kemudian ada raja wali emas, raja wali seperti di Indonesia juga ada. Kemudian ada belibis merah. Nah, ini contoh belibis bisa terbang seperti ini ya. Belibis merah. Kemudian ada peternakan. Peternakan yang maju itu peternakan lembu atau sapi. Kemudian peternakan unggas, ada ayam, ada itik gitu ya. Kemudian peternakan biri-biri dan peternakan babi di Inggris. Nah, itu. Kemudian beralih ke keadaan penduduk. Nah, penduduk Inggris terdiri dari dua kelompok, ada bangsa Celts. Bangsa Celt itu dikenal sebagai bangsa pencetus penemu sabun gitu ya. Kemudian ada bangsa Jerman. Terus penduduknya itu sebagian besar berkulit putih sama dengan Amerika Serikat kemarin. Di samping juga ada penduduk dari Afrika yang negro itu ya kulit hitam, kemudian dari Asia juga ada. Agama mayoritas di sana Kristen. Nah, itu anak-anak mengenai keadaan alam di Inggris. Yang terakhir, nah tugas bagian anak ada 6 ini ya. Mulai dari yang pertama menyebutkan letak astronomis, letak geografis, kemudian yang kedua iklim, yang ketiga apa yang dimaksud revolusi Inggris, tadi sudah Bu Yeni jelaskan, kemudian yang keempat hasil tambang Inggris apa, 5 flora fauna, kemudian yang keenam keadaan penduduk, itu terakhir tadi. Itu tugas yang perlu anak-anak kerjakan ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya dikirimkan lewat kantong tugas. Tuh ya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kondisi dengan cara rajin cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana, kemudian jaga jarak. Tuh ya. Bu Yani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.